Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan yang meliputi definisi kepemimpinan, fungsi pemimpin, gaya kepemimpinan, dan hubungan kepemimpinan dengan budaya organisasi. Baik, yang pertama adalah pengertian kepemimpinan atau definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses pemimpin menciptakan visi dan melakukan interaksi saling mempengaruhi dengan para pengikut-pengikutnya untuk merealisasikan visi tersebut. Jadi, dari pengertian tersebut dapat kita garis bawahi bahwa kepemimpinan itu memerlukan proses pemimpin, kemudian menciptakan visi dan saling mempengaruhi dengan para pengikut-pengikutnya. Kita berbicara mengenai proses adalah kepemimpinan itu tidak terjadi dalam waktu seketika. Kepemimpinan memerlukan proses yang cukup lama. Misalnya, saat kita bermain, kamu ditunjuk sebagai ketua regu. Itu bukan dinamakan kepemimpinan karena terjadi seketika, tidak ada prosesnya. Beda lagi sama kayak organisasi, perusahaan, negara. Misal negara ada presiden. Dalam memilih presiden pasti memerlukan waktu yang lama. Melalui proses itu yang dinamakan kepemimpinan. Lanjut, inti kepemimpinan adalah pemimpin. Di setiap organisasi atau sistem sosial, nama pemimpin memiliki predikat atau sebutan masing-masing di setiap daerahnya. Misal, kiai atau enggak lurah atau enggak presiden, sultan, raja, atau dan sebagainya. Pasti memiliki julukan-julukan tertentu. Kemudian, para pemimpin tersebut harus mampu menciptakan sebuah visi. Setiap pemimpin kan diwajibkan mampu menciptakan visi. Apa sih visi? Visi adalah sesuatu yang diimpikan, yang menjadi tujuan, yang menjadi keinginan di masa datang. Visi adalah sesuatu yang sederhana, yang menekankan pada objektivitas ideologi, bukan benefit yang kelihatan segera. Yang digarisbawahi selanjutnya adalah mempengaruhi. Mempengaruhi adalah proses merubah sikap, perilaku, pola pikir, pendapat, dan lain sebagainya agar orang tersebut mampu bergerak mencapai visi dan misi. Kemudian dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus mampu menggunakan kemampuan atau kecerdasan emosional dan rasional secara imbang. Baik, selanjutnya kita definisikan lebih rinci arti dari pemimpin. Pemimpin adalah suatu tokoh masyarakat yang dikenal pengikutnya dan berupaya mempengaruhi pengikutnya baik secara langsung dan tidak langsung. Lalu pemimpin dikategorikan menjadi dua, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang menduduki suatu posisi atau jabatan formal di suatu organisasi formal yang didirikan berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan perusahaan, diangkat dan dipilih oleh orang-orang yang berhak mengangkat dan memilihnya. Misalnya adalah presiden, rektor, direktur, dan lain sebagainya. Kemudian pemimpin informal. Pemimpin informal adalah pemimpin yang tidak menduduki jabatan organisasi formal. Walaupun mereka tidak menduduki jabatan organisasi formal, mereka keberadaannya sangat mempengaruhi sistem sosial atau sistem kemasyarakatan. Misalnya seperti kiai, alim ulama, pakar penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian syarat pemimpin berdasarkan penelitian para ahli. Yang pertama adalah seorang pemimpin harus memiliki kualitas ilmu yang lebih tinggi dibanding pengikut-pengikutnya. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang prima dalam memimpin. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mampu memahami dirinya sendiri, harus mampu mengoreksi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan rasional dan emosional yang imbang. Kemudian, materi yang kedua adalah fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin yang pertama adalah mampu menciptakan sebuah visi dan berupaya menciptakan hal-hal baru atau berinovasi dengan gagasan-gagasan yang dimilikinya, bukan meniru ataupun menjiplak. Kemudian yang kedua, pemimpin
mampu mengembangkan budaya organisasinya. Yang ketiga, setiap pemimpin harus mampu menciptakan sebuah perubahan secara terus-menerus dan mampu menciptakan suatu terobosan, meninggalkan masa lalu untuk menuju masa depan yang lebih baik. Yang keempat, seorang pemimpin harus mampu menciptakan suatu sinergi. Yang kelima, seorang pemimpin harus mampu memotivasi pengikut-pengikutnya. Yang keenam, seorang pemimpin harus mampu memberdayakan pengikut-pengikutnya. Yang ketujuh, seorang pemimpin harus mampu mewakili sistem sosial yang dipimpinnya. Yang kedelapan, seorang pemimpin harus mampu memanajemen konflik jika terjadi konflik antar dirinya dan para pengikutnya. Dan yang terakhir, seorang pemimpin harus mampu mengembangkan organisasi dan para pengikutnya secara terus-menerus. Materi yang ketiga adalah gaya kepemimpinan. Ada banyak macam gaya atau model kepemimpinan dilihat dari berbagai sudut pandang. Namun, secara umum, gaya kepemimpinan dibagi menjadi 3, yaitu gaya kepemimpinan autokratis, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan laissez-faire. Kemudian mari kita bahas lebih lanjut pengertian dari gaya kepemimpinan autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis adalah seorang pemimpin tidak memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada para pengikutnya. Di sini gayanya cenderung terpusat pada pemimpin. Pemimpin tidak memberikan ruang kepada para pengikutnya untuk bertanya, berpendapat, mengkritik, dan lain sebagainya. Jadi, seorang pengikut harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Misal di sebuah perusahaan dengan gaya kepemimpinan autokratis, pemimpin tersebut bilang A, jadi si karyawannya itu harus ngikutin si bosnya itu, harus bilang A. Kemudian nggak boleh berpendapat, nggak boleh bertanya, dan lain sebagainya. Sehingga dalam gaya ini, sisi negatifnya jadi mengurangi rasa motivasi kerja seorang karyawannya tersebut. Jadi dia merasa tidak dihargai, sehingga motivasi kerjanya turun, sehingga gampang absen, kemudian jadi malas bekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis atau kebalikan dari gaya kepemimpinan demokrat. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis atau kebalikan dari gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ditandai jika seorang pemimpin sebelum mengambil sebuah keputusan, dia meminta pendapat para pengikutnya. Dia membolehkan pengikutnya itu bertanya, berpendapat, mengkritik, saran sebelum dia mengambil suatu keputusan. Misal, di suatu perusahaan, si pemimpin tersebut memiliki proyek A. Sebelum dia menentukan langkah mana yang diambil untuk menentukan proyek A, dia mempersilahkan para pengikut-pengikutnya, para karyawannya, untuk memberikan pendapat langkah mana sih yang tepat untuk progres A ini. Setelah itu kan yang menentukan tetap pemimpinnya, tapi pemimpinnya itu tetap memerlukan pendapat karyawannya. Sehingga dalam gaya ini, karyawannya itu merasa dihargai, terus sehingga munculnya motivasi kerja yang tinggi, produktivitas meningkat, kemudian mencapai juga kepuasan kerja karyawannya. Kemudian gaya yang ketiga adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire ditandai oleh seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada pengikutnya untuk mengambil keputusan terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Misalnya, di suatu perusahaan, pemimpin memberikan tugas karyawan A untuk menyelesaikan progres B. Di sini pemimpin memberikan kebebasan penuh si A untuk mengambil keputusan bagaimana langkah yang tepat untuk menyelesaikan progres B, metode apa, baiknya gimana, itu semua diserahkan kepada si karyawan A. Dan di sini seorang pemimpin hanya memberikan pendapat dan bimbingan kepada si karyawan A jika karyawan A memerlukannya. Materi yang keempat adalah hubungan antara kepemimpinan dengan budaya organisasi. Dalam materi ini ada dua pernyataan. Yang pertama, budaya diciptakan oleh pemimpin-pemimpinnya, dan yang kedua, pemimpin-pemimpinnya diciptakan oleh budaya yang ada. Budaya diciptakan oleh pemimpin-pemimpinnya. Misal di suatu perusahaan, pemimpin
memiliki peran menentukan program kegiatan yang didasarkan pada asumsi dasar atau konsep manajemen yang digunakan oleh perusahaannya, atau misalnya seperti Six Sigma. Jika perilaku yang ditimbulkan dari karyawan tersebut sesuai dengan program yang didasarkan oleh pemimpin, maka karyawan tersebut memiliki nilai yang tinggi. Namun, jika perilaku karyawan tersebut yang muncul menjauhi atau tidak sesuai dengan program yang didasarkan oleh pemimpin, maka nilai yang diperoleh karyawan tersebut rendah. Jadi dapat diketahui dari situ budaya diciptakan oleh pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin-pemimpin diciptakan oleh budaya yang ada apabila pemimpin tersebut lahir sebagai generasi penerus, sedangkan budaya telah mengakar dan menjadi bagian kehidupan dari organisasi tersebut. Misalnya, di suatu perusahaan, ada budaya jika memilih pemimpin harus berdasarkan keturunan pemimpin saat ini. Jadi, kalau pemimpin saat ini si A, maka pemimpin selanjutnya anaknya si A. Itu sudah menjadi budaya. Dan jika anaknya si A sudah besar, maka anaknya si A itu menjadi pemimpin, harusnya menjadi pemimpin. Dan kepemimpinannya itu diciptakan karena budaya-budaya yang ada. Dan anaknya si A itu harus mau meneruskan dan melestarikan asumsi budaya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Baik, saya kira cukup materi tentang kepemimpinan ini. Apabila ada kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.